1 Yohanes pasal 2 ayat 26-27. Demikian. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi, saudara, apa yang Tuhan mau berikan tentang pengurapan itu macam-macam pengurapan. Tetapi untuk malam ini Tuhan khusus mau memberikan pengurapan untuk pengajaran dan kelepasan. Jadi yang pertama adalah pengajaran ini. Yang kedua adalah di dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayat 26-27a. Yesaya pasal 10 ayat 26-27a. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Tebrau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpahkan mereka atas baumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Harusnya ada tambahannya, karena urapan. Jadi di dalam bahasa yang lain itu ada dikatakan di situ bahwa bebanmu dilepaskan, beban kuk yang dipasang di tengkukmu pun dilepaskan karena urapan. Nah, jadi kita perhatikan saudara, bahwa urapan itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jadi kamu bisa usahakan, kamu minta enggak? Nah, kamu usaha minta, bisa enggak? Bisa. Tapi dikasih apa tidak terserah. Ngerti. Jadi tidak bisa kamu mesti, tidak bisa. Kamu boleh minta, kamu merayu Tuhan, tapi diberi atau tidak kan saya sukai sama Tuhan. Jadi jangan iri sama orang lain. Malah kalau iri, malah tidak dapat. Kenapa? Sebab Tuhan itu tidak suka orang iri. Iri rohani boleh enggak? Kelihatannya baik, tapi tetap orang iri itu tidak baik. Yang Tuhan mau itu, saudara, kalau saya tanya, saudara kepengen seperti siapa? Hah? Kalau saya tanya, ngomongannya mesti Yesus. Wes sanggup disalib kayak Yesus? Sanggup enggak? Sanggup enggak? Enggak. Lah kok kepengen kayak Yesus? Ngawur woy. Saya pernah ditanya Tuhan tentang hal ini. Sama Tuhan Yesus sendiri loh. Bisa bilang, Yusa, kamu kepengen seperti siapa? Aku bilang, seperti Musa. Musa tidak masuk Kanaan. Waduh, repot. Seperti Daud. Daud jatuh dalam perzinaan. Nah, tidak jadi deh. Salomo nyembah berhala. Wah, saya pikir paling sip Yesus. Kayak engkau. Tuhan bilang, kamu sanggup disalib kayak aku?
Aku bilang, tak sanggup. Lah iya, lah kok kepengen kayak aku. Nah terus piye Tuhan? Saudara, Tuhan bilang apa? Kamu tuh harus sadar bahwa bapakmu, aku ini membikin kamu tuh pasti paling baik. Mosok kowe tak bikin kayak gitu kok ndak puas, kepengin kayak Gana, pengen kayak ini. Nah berarti kamu kurang ajar. Aku yang bikin kamu kok kamu ndak percaya. Betul? Nah, jadi kalau kamu mau kepengen, kamu sekarang saya tanya, kamu kepengen jadi seperti siapa? Seperti saya berada gitu. Nek jelek ya memang jelek. Nek baik ya memang baik gitu. Kalau kamu mengucap syukur karena dia adamu begini, itu kamu tandanya memuliakan Tuhan. Kamu menyembah dia, mengagungkan dia. Lah tapi Pak, kok saya sakit-sakitan? Justru karena kamu sakit-sakitan, pasti Tuhan punya maksud supaya kamu mengalami mujizat. Tapi kalau orang itu baik terus, apanya dimuliakan Tuhan itu apanya? Tidak ada. Semuanya mulus. Tapi justru kamu punya kelemahan. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena kamu akan mengatasi kelemahan kamu, sehingga kamu tahu bahwa ada Tuhan di atas segala yang dapat mengatasi segala masalahmu. Ya dah. Nanti mengucap syukur. Tapi kalau suruh mengucap syukur susah sih. Susah Pak. Wong gini. Saya bilang loh, bapakmu tuh bikin kamu tuh tidak pernah gagal. Tidak pernah. Sebab Alkitab berkata, siapa yang membikin orang buta? Siapa yang membikin orang tuli? Siapa yang membikin orang melek? Aku, kata Tuhan. Maka ada seorang hamba Tuhan buta dari lahir. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Wah, kerap kali dibawa ke surga. Matanya jasmani buta, tapi mata rohaninya luar biasa. Lalu saya pada waktu dia umur 40, Tuhan berkata, kamu mau ndak matamu tak buka? Tak bikin melek. Kalau saudara mau ndak? Mau lah? Tapi dia bilang tidak mau. Dia bilang, aku tidak mau. Kenapa Tuhan bilang? Sebab kalau aku nanti melek, pasti aku terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Dan aku tidak bisa lagi menikmati kenikmatan surga. Tuhan berkata, baik kalau kamu mengerti bahwa aku buat kamu buta. Itu baik karena kamu bisa menikmati surga bersama dengan aku setiap saat. Maka dari itu mengucap syukur dalam segala perkara, saudara. Justru kalau kamu mengucap syukur dalam segala perkara mengagungkan Tuhan, Tuhan ini tidak sampai hati. Lalu segala-gala disodorin kamu boleh milih. Itu Tuhan, saudara. Selama hidup saya di proses Tuhan, saya dulu nakalnya luar biasa, jahatnya luar biasa, menang-menangan, diktator, mau segala sesuatu karena dewek. Akhirnya Tuhan berkata, kamu harus belajar dari firman Tuhan, dari aku. Setelah saya mengenal Tuhan, saya bilang, kamu sekarang kepengen apa? Ndak, wis itu urusanmu. Pokoknya aku tuh sembayang, saudara kira saya sembayang sekarang 1 hari 5-6 jam itu saya pernah minta apa? Ndak pernah minta apa-apa. Sembayang tuh ndak minta saya. Aku minta gini Tuhan, aku minta gini, ndak. Semua berdoa untuk orang lain, untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu, untuk orang lain, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk dunia ini, untuk negara ini. Ndak pernah saya minta untuk diri saya sendiri. Kenapa? Ndak perlu kok, saya bilang. Semua yang sudah engkau berikan itu baik buat saya. Saya pernah loh, beberapa bulan yang lalu, saudara jangan kira bahwa saya tidak pernah sakit. Saya sakit 3 minggu, turun 8 kilo. Ayo, mana ada resep langsing paling cepat? Istri saya
bingung langsingin tubuh, ndak turun-turun. Saya 3 minggu 8 kilo. Kenapa? Mulut saya ndak bisa makan, ndak bisa minum. Buat napas saja sakit. Saya bilang, terima kasih Tuhan, pasti Engkau punya maksud. Engkau buat mulutku tidak bisa apa-apa ini. Lalu Tuhan berkata, mengapa? Karena kamu khawatir tentang anakmu. Karena kamu ngomong secara duniawi. Tidak lagi berbicara dalam roh. Hanya gitu. Waduh, dihukum habis-habisan. Tapi saya bilang terima kasih. Karena dengan begitu aku bisa mengenal kelemahanku supaya aku ditingkatkan terus, disempurnakan. Ngerti? Jadi kalau Tuhan itu memberikan masalah kepada kamu, pasti punya maksud, rencana yang baik. Kamu tadi sudah nyanyi toh? Aku di dalam tanganmu, aku di hatimu, di pikiranmu, dan di rencanamu. Jadi ngucap syukur. Maka kamu akan melihat tangan Tuhan luar biasa. Maka dari itu di sini dikatakan urapannya ada senantiasa di dalam kamu. Dan dia akan mengajar kamu dalam segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Sehingga kamu harus tinggal di dalam dia, firman-Nya. Maka pulang dari sini, saya harap tidak ada satu orang yang tidak baca Alkitab tiap hari. Jangan nganti waduh sudah beberapa bulan ngantuk, males, lupa, tinggalan gue nanti. Kita harus sekarang ini berlomba menyehatkan kerohanian kita. Karena apa? Karena masa sekarang ini tidak ada yang bisa diduga. Perubahan-perubahan dunia tidak bisa diduga. Sebab Tuhan sudah berkata, kalau tidak waktunya disingkatkan, tidak ada orang selamat. Jadi jangan kira kalau ini lama-lama, Anda sebentar lagi pasti tahun depan pasti terjadi sesuatu goncangan yang luar biasa. Jadi saudara sudah siap. Tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir ini, khawatir itu. Pergi bersama dengan Tuhan. Dimanapun tidak usah khawatir. Wong Tuhan itu sanggup memelihara kamu. Jadi kita rileks bersama Tuhan itu dimana saja, kapan saja. Enak. Tidak usah takut. Karena Tuhan sanggup. Ada seorang hamba Tuhan naik pesawat. Rodanya tidak bisa darat. Jadi rodanya tidak bisa turun. Jadi pasti nanti daratnya pakai perut. Waktu dia tahu gitu, hamba Tuhan ini sembahyang gini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi aku pulang. Malah dimarahi Tuhan. Kamu ini sebentar lagi pulang, kamu enak. Tapi yang lain itu masuk neraka. Loh, lah kan bukan salah aku sih Tuhan, mau pesawatnya yang tidak mau turun roda nih. Tuhan bilang, kamu yang harus berdoa. Nah berdoa apa? Doakan supaya kirim malaikat suruh ngisi oli sok bekere itu supaya bisa turun. Ya sudah, sembahyang. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, malaikat bawa oli, kirim itu, isi itu sok bekere pesawat itu tidak bisa turun roda nih. Lalu dia dapat penglihatan, malaikat turun bawa oli. Olinya di rodan itu diisi, Indonesia beker itu diisi terus. Habis itu sebentar lagi jeng turun. Pilotnya bingung. Loh, kok bisa sendiri darat selamat. Orang lain tidak tahu, saudara. Tapi hamba Tuhan itu tahu. Loh. Makanya kalau hidup dengan Tuhan tuh enak. Disuruh berkati. Tuhan bilang, wes orang itu ndak usah. Ya wes ndak usah, ngapain ngurusin orang itu. Ya dah. Tapi saudara kerap kali kepengennya apa? Sakit dong Pak, digotong-gotong. Gotongan aku ngomong. Gotong awake dhewe susah kok. Gotong. Iya dah.
Maka dari itu belajar hidup dengan Tuhan Yesus. Enak, saudara. Selamat terus. Ada seorang perempuan, anak gadis. Dari Serondol mau pergi ke mana itu? Salatiga. Karena dia anak gadis, duduk di antara sopir sama orang laki, dinakali, disenggoli, dipepet-pepet, disenggoli. Dia bilang, Tuhan, aku ini hamba, aku ini anakmu, kok dinakali gini sih Tuhan? Ini piye sih Tuhan? Jadi dia kan jengkel, tapi Tuhan bilang, injili. Orang model kayak gini kok suruh nginjili. Tuhan bilang injili. Ya wis lah, nginjil. Kol umum. Coba kowe naik kendaraan umum disuruh nginjili berani? Nggak berani. Dia karena didorong Roh Kudus terus injili. Ya wis nginjil. Gak ngerti dia apa yang terjadi, nginjil. Nah, Bapak itu mesti bertobat, terima Yesus. Jalan keselamatan itu cuma Yesus. Jadi dia teriak-teriak nginjilin orang sakol. Gak ngerti apa yang terjadi. Saudara tahu apa terjadi? Waktu turun gombel, remnya blong. Bayangin, blong remnya. Sopir bilang, waduh remnya blong, lari ini cepet. Oh, dia lalu tahu, oh maksudnya Tuhan itu sebentar lagi ini mati kabeh nih. Dia ini, makanya Pak, cepat bertobat Pak. Ini kesempatan Pak, sebelum mati. Wah, dia nginjilnya tambah hebat. Wah, nginjil segala. Wah, karena dia tidak takut mati, yang lain mati. Saudara tahu benar, sebentar lagi nabrak pohon asem. Persis di depan dia. Jadi orang 3, sopir, dia sama orang laki 1. Dia, ini kol gini. Jadi dia ini kecepit antara pohon asem sama jok tempat duduk. Gepeng-peng. Jadi bulet gitu loh. Ini sampai bulet ini. Saudara tahu apa terjadi? Sebelah putus lehernya. Putus lehernya nyemprot. Darah itu numpah dia. Sopir sebelahnya putus. Numpah lagi. Darah di mana-mana. Semua mati. Ditulungi, ini orang gadis ini bilang gini, Pak, keluarkan saya. Tidak bisa. Sebabnya apa? Plat mobil itu persis seperti tempat kaki dia, bulat gini. Jadi kakinya dia lebih keras daripada besi. Pecah semua, ini melengkung gini, dia ngerangkul apa? Pohon asem. Waktu digeraji dia keluar, dilarikan ke Salatiga. Masuk rumah sakit, mau digunduli. Karena darah toh, pikirnya luka berat. Lalu dia sing satu-satunya sing ngerangkul asem. Jadi mau ngeluarke kaki mesti dibelah sama geraji. Tapi saudara, jangan digunduli. Dia bilang, rambutku bagus, jangan digunduli. Tidak bisa, ini luka. Tidak luka, ini darahnya orang sebelah saya. Oh ya, terus dikeramasi. Mulus, tidak ada luka. Dia tanya, kok bisa begini? Sebelum nabrak, aku ini dikirimi bantal warnanya ungu sama Tuhan. Di depan saya, tak sikep. Setelah aku bangun, grubyok, wamisnya kayak gitu. Lah kok pohon asem. Jadi dia tuh gini terus, sama pelatih turut gini, Pak keluarin saya dong. Saudara tahu? Nggak luka. Semua satu kol 9 orang mati semua. Kecuali dia. Kira-kira kalau kamu di tempat gitu dikasih tahu nanti sebentar lagi mati, berani nginjil ya? Berani tak? Berani. Tapi tidak disuruh nginjilin, berani enggak? Tak berani.
Tidak ngerti, saudara. Seandainya dia tidak nurut Tuhan, dia turut mati tidak? Mati, saudara tahu. Kalau Tuhan mau nyelamatnya itu ya gampang. Lah mbok besi bisa melengkung persis cetakane kaki dia. Plak, sing diplak. Jadi kaki dua kayak wong dirente. Kayak dicetak di situ. Bayangin, saudara. Kalau sudah dia keluar begitu, dia bisa sukacita enggak? Dia mengucap syukur enggak? Dia memuliakan nama Tuhan enggak? Dia bisa bersaksi enggak? Tapi ngalami toh. Mujizat enggak? Kowe mau? Mau enggak? Nah itu masalahnya. Dia ditanyai, kowe mau? Bingung. Saudara harus berkata, kalau hal itu dikehendaki Tuhan, aku mau. Sebab segala sesuatu yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita, itu tergantung siapa? Tuhan. Jadi jangan batasin. Terserah mau dijadiin apa. Saudara tahu saya dulu waktu membaca Alkitab ini, saya bilang, Tuhan, aku mau ngalami seluruh isi Alkitab. Gak ngerti. Angsal ngomong aku waktu kecil itu. Aku mau Tuhan ngalami seluruh isi Alkitab. Lalu Tuhan bilang, baik, alami. Saya ngalami, saudara. Seluruh isi Alkitab kita alami. Jadi mujizat demi mujizat itu saya alami semua. Semua. Mati hidup, makan tidak habis-habis, apa saja saya ngalami. Sampai bilang, memang hidup dengan engkau itu luar biasa, oh Tuhan. Tapi bayar harganya itu, saudara. Mau sengsara, mau sakit dulu, mau mati dulu. Harus. Kalau enggak akan bisa mengalami Tuhan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saudara tidak perlu takut. Karena firman Tuhan berkata, pengurapanku itu yang ajar kamu. Yang memberikan saudara itu pengalaman yang nyata. Kekristenan itu bukan agama. Ingat, saya selalu pesan kamu. Kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Itu Kristen. Kalau engkau menjadi orang Kristen di dalam KTP-mu tapi tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, belum tentu Kristen. Jangan kamu kira kamu nanti naik ke surga itu bisa enak. Kalau kamu masih terikat dengan pikiranmu, tidak bisa masuk. Ini keponakan saya sendiri. Dia satu saat dibawa Tuhan ke surga. Tetapi pada waktu dia dilihatkan bahwa dia nanti bakal mati ditembak. Lalu dia mati, dia pulang ke sana, dibawa ke surga. Pikiran dia masih mikirin adiknya. Tidak bisa masuk, saudara. Tidak bisa masuk. Dia lihat Tuhan Yesus di sana. Dia lihat semua hamba Tuhan di sana. Dia tidak bisa masuk. Dia lihat saya dan istri saya sudah di sana. Jadi dia dikasih penglihatan bahwa dia nanti matinya kayak apa. Tapi saya akan pulang lebih dahulu. Tapi dia bilang, aku lihat semua. Tapi aku tidak bisa sampai sana. Tahu sebab apa. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Andreas, muridnya, Rasul. Tuhan berkata, Andreas, ajari anak itu supaya bisa masuk ke sini. Terus Andreas itu keluar. Lalu ngajarin dia. Nah, kamu tidak boleh bawa pikiranmu dari dunia. Kamu masih memikirkan adikmu sih. Makanya kamu tidak bisa masuk ke sini. Adikmu itu urusannya Tuhan. Lepaskan, tinggalkan semua. Kamu masuk bersama dengan aku. Oh gitu. Masuk dia. Diajak sama Andreas. Gandeng, masuk. Loh kok ya enak masuk. Tapi baru masuk kepala sama perutnya, mikir meneh. Mikir gini, adikku di sini enak kayak gini, adikku bagaimana? Demikian dia mikir adiknya, pantatnya ketinggalan. Jadi Andreas sudah masuk lagi jalan, loh ketinggalan lagi. Dia bilang, loh kok kamu tidak bisa masuk, masuk separuh. Kamu mikir lagi toh? Iya. Ayo balik. Lepasin dulu, bebaskan dulu. Setelah dia
berdoa minta ampun, bebaskan, bebas, bles masuk. Setelah dia masuk, ternyata diajak Tuhan Yesus, ternyata masuk ke ruangan, ternyata saya sudah di sana. Loh, kok Om Yusa kok sudah di sini? Saya sedang ngobrol dengan Tuhan, makan semeja. Lalu sebentar lagi istri saya datang, bawa apa? Bawa makanan buat saya sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan berkata apa? Yang terikat di dunia, kamu ikat di dunia, terikat di surga. Istri saya itu di dunia paling senang ngelayani. Sampai di surga ya tetap jadi pelayan. Jadi saya makan sama Tuhan Yesus, dia yang ngambil roti, ngambil anggur, ngambil makanan itu. Saya sukae hobinya nyiketan di dunia ngobrol sama Tuhan Yesus. Jadi aku di sana ngobrol sama Tuhan. Kowe sukae apa? Sukamu apa? Maka dari itu Alkitab sudah ngomong, saudara, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Jadi jangan enak-enak bahwa apa yang kamu kerjakan di sini itu nanti kamu kerjakan di sana. Ada orang di sana itu ada yang suka apa? Komputer hitung-hitung, terus di sana yang hitung-hitung terus. Lalu kamu bilang nanti, aku di sini suka makan. Nanti di sana makan terus. Saudara, kalau kesukaanmu makan kelewatan itu tidak ada di sana. Karena apa? Serakah itu tidak ada. Jadi kalau saudara kepengen makan, makan. Jadi kalau ada buah, kamu buahnya sana tuh luar biasa. Kamu bilang, Tuhan mau kepengen buah itu, ambil saja, petik, makan. Lu iki piye Tuhan sisa nih? Buang aja, buang, plus hilang. Yang buah yang kamu petik, demikian kamu petik, kamu ambil, muncul lagi buah baru. Kekal segala-galanya. Enak kan? Jadi enggak perlu rebutan. Kamu makan sak puase. Semua disediain Tuhan. Luar biasa, saudara. Maka dari itu, saudara, kalau kamu hidup dengan Tuhan, Tuhan Yesus sudah berkata, pengurapannya yang akan mengajar kamu, kamu tinggal di dalam Dia, segala sesuatu jalan dengan sendirinya. Tidak usah kamu takut. Nah, tetapi hari ini Tuhan berkata, bebanmu aku akan lepaskan. Urapanku akan melepaskan kamu dari bebanmu. Nah, beban itu apa? Macam-macam. Beban utang, beban duit, beban pikiran. Ya enak toh. Kuk itu apa? Kayu yang ditempelkan di sapi sehingga tidak bisa bergerak. Itu adalah bisa kutuk, bisa iketan-iketan, bisa kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kamu, menjadi beban buat kamu. Anak-anak kerap kali dari kecil sudah dididik, kamu harus uho. Di sini tulisannya uho. Akhirnya orang tuanya jadi beban. Orang tua jangan jadi beban untuk anak-anak. Tapi orang tua harus jadi berkat untuk anak-anak. Anak-anak nanti jadi berkat untuk anaknya lagi. Nah, ini orang Cina ini kebalik. Anaknya dituntut uho terus. Aku bilang orang tua itu harus jadi berkat. Jangan malah jadi ikatan. Luar biasa. Ibu bapakku itu luar biasa, saudara. Saya pada waktu kecil itu sebetulnya dibuang. Saya itu tidak pernah bisa akur sama bapakku. Asal ngomong jiong. Sampai satu saat mama bilang, wis kowe tidak usah ngomong sama bapakmu. Oh tidak bisa dong, saya bilang. Tuhan Yesus bilang, musuhmu akan didamaikan. Akhirnya saya sama bapak saya akur, saudara. Saya bisa mengasihi dia. Karena apa? Karena Tuhan menceritakan kepada saya. Saya dulu sakit hati sama papa mama. Kenapa? Dalam perut dipencet-pencet terus.
digugurin sampai lahir cacat. Bayangin. Jadi tidak sadar asal ngomong mbak papa mama itu mesti ribut. Akhirnya Tuhan berkata apa? Setelah umur saya 17 Tuhan cerita tentang hidup saya. Tuhan bilang, kamu tuh harus mengucap syukur sama bapak ibumu. Duh, aku dipencet-pencet, dibuang-buang, kok ngucap syukur? Kalau kamu tidak dipencet-pencet, tidak dibuang, tidak tak temuin aku. Karena kamu dibuang bapak ibumu, aku lewat lihat, ini kok anak kok disampah, cacat lagi. Nah, alhamdulillah. Kamu harus mengucap syukur karena kamu dibuang bapak ibumu, aku menemukan kamu dan sayang kamu. Betul ya? Sehingga Tuhan sayang saya nikmati segala perkara gara-gara dibuang. Kok saya tidak terima kasih sing buang? Ngerti? Jadi kalau kamu dibenci atau tidak disenangi, kamu harusnya bilang apa? Makasih Tuhan, justru karena itu aku disayang Tuhan, betul enggak? Lah iya. Makanya Tuhan bilang apa? Ampuni nak, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Sehingga aku akhirnya, waduh, saya seneng mbak papa, seneng mbak mama. Enggak apa-apa. Bayangin saudara, saya disuruh ngurus rumahnya mama yang enggak bisa diurus. Mama bilang, semua tidak mau mengurus, bapakmu tidak mau ngurus, daripada hilang, ini urus. Sin, Yusa, kamu urus, Pak, ambil kamu. Saya bawa sertifikat itu saya sama papa, sama saudara saya bilang, wes, tidak mau ngurus, kue? Tidak ada yang mau, karena ini barang buangan. Ya wes, tak urus ya? Oke. Saya urus saudara, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini barang tidak ada yang ngurusi, tak urusi. Karena mama bilang aku suruh ngurusi, tak urusi. Urus, ternyata sama pemerintah dibeli. Saya dapat uang banyak sekali. Pada waktu itu tahun 70 berapa, saya dapat 15 juta. Harga emas masih sedikit, berapa kilo. Tapi wong saya ini, waduh lumayan toh. Wah, lumayan, sudah ngeluarkan uang semua wes. Dapat mamah mati. Tinggal papa. Tapi karena dia bapakku masih tak hargai. Papa dulu itu pernah janji mau ngurus toh. Sekarang mau suruh mama suruh ngurus aku, suruh ngepek uangnya, ambil uangnya. Sekarang aku sudah dapat uangnya Pak. Ini 15 juta. Tapi karena papa ini bapakku, tak sodorke bapakku, kowe minta berapa Pak? Ngomongnya, ya kekno aku kabeh anan. Bayangin saudara, kabeh Pak, iya, oke, saya kasihkan saudara, ya ambil. Habis itu saudara tahu, kakak saya minta dikasih, adik saya minta dikasih, saya tidak dikasih. Jadi saya tidak dikasih saudara, semua diambil. Sebetulnya sakit hati tidak? Enggak. Sakit, tapi saya enggak. Saya bisa gini, Tuhan, wong dia bapakku, wong aku sekarang sudah mengasihi dia, ya wis ben Tuhan, diambil. Bayangin Tuhan. Tapi bisa senang saya. Kenapa? Karena hidup ini sudah diliputi oleh kasihnya Yesus. Sehingga akhirnya satu saat Tuhan itu ngomong sama bapakku. Tuhan ngomong ini, kamu harus belajar seperti Abraham. Punya iman yang penuh penyerahan. Lalu dia bilang gini, ya Tuhan itu kan zaman kuno. Zaman sekarang tidak ada orang punya iman kayak Abraham. Penyerahan gitu anaknya diminta dikasihkan. Tuhan bilang, ada. Siapa? Hambaku Yusak. Yusak yang mana? Anakmu. Kamu harus belajar dari anakmu. Sejak itu saudara, bapakku dia ketemu aku suruh ajar teko kowe. Loh, ngerti enggak? Kalau saudara itu menjalankan jalan perintah Tuhan, firman Tuhan, otomatis pada satu saat engkau akan
tinggikan. Loh. Makanya dari itu saudara saya katakan apa? Minta roh kerelaan dari Tuhan. Untuk menanggung segala sesuatu. Karena pasti saatnya kamu akan dibela Tuhan luar biasa. Kau akan dilepaskan daripada segala kuk. Kau akan diberikan pengertian akan firman. Dan kamu akan bisa menikmati dan mengalaminya. Yang diberikan pengalaman sama engkau sama Tuhan. Itu yang diukur baik buat kamu. Jadi jangan merasakan ini gini. Gak kuat Tuhan. Jangan. Karena firman Tuhan berkata. Aku tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Jadi yang tahu kekuatanmu siapa? Tuhan, bukan kamu. Tapi kamu kerap kali bilang apa? Gak kuat. Jadi kalau kamu bilang gak kuat, sing ngukur kekuatanmu siapa? Sing jadi Tuhan siapa? Dirimu dewek. Pasti gagal. Maka saya kerap kali berkata apa? Kalau tambah parah, itu tambah baik. Karena akan barang kepepet, wis dak di kekuatan, baru terserah Tuhan, bapake ya mau loh. Makanya sudahlah, daripada sebelumnya dipepet sampai gepeng baru bilang gitu, mulai sekarang sak sukamu, bapake sukamu, malah Tuhan bilang, nah itu anakku, barang-barang sukae aku, seneng Tuhan malah disodor-sodor ki, ndak kepengin malah dikasihi. Itu Tuhan. Watak Tuhan itu aneh. Maka dari itu, sekarang nanti ini kalau saya mau mengurapi saudara, itu jangan punya pikiran, aku dapat apa ya? Nggak usah pusing. Kamu menyediakan hati kamu, Tuhan aku terima pengurapanmu, apa, ngerasake apa, itu bukan urusanmu. Ngerti? Yang penting kamu terima, pasti kamu dapat. Nah, adapun dikasih tahu pada waktunya pasti kamu tahu. Ada yang sudah penuh penyerahan malah dikasih tahu. Kalau tidak nyerah-nyerah tidak dikasih tahu. Itu Tuhan. Saya kerap kali dalam segala perkara dikasih tahu, saudara. Papaku mau mati, mamaku mau mati, taciku mau mati. Sudah dikasih tahu saya. Mamaku mau mati kurang 3 hari, Tuhan bilang, sana kasih selamat jalan sama mamahmu. Loh, Tuhan, mamah mau pulang loh. Iya, sehat loh saudara. Masih ngobrol, masih jalan-jalan kemana-mana. Saya bilang, mah. Kenapa? Selamat jalan ya. Mamai, aku kemana? Kamu mau pulang. Oh, mamah dengar gitu, mamah bilang, aku mau pulang. Ya, puji Tuhan. Kapan nang? Tidak lama. Kamu mau dijemput Tuhan Yesus. Oh, ya. Siap-siap ya. Ya. Hari Sabtu tak kasih tahu, hari Selasa mati. Tapi pada waktu saya kasih tahu, papa saya marah, gede. Anak ngomong ngawur, sembarangan, boe mati. Aku bilang, lu. Papa itu hamba Tuhan ndak? Tapi ojo mamamu ojo mati sih. Loh, ngatur Tuhan, aku bilang. Pada saatnya kamu akan tahu. Selasa dia bilang, "Pak, aku mau pulang." "Oh ya, pulang ke Jepara ya." "Enggak, mau pulang ke surga." Habis itu terus, "Wes, Pak, aku berangkat." Mati. Papa enggak mau makan, enggak mau minum. Semalaman. Minta supaya dibangkitkan. Anaknya semua bingung. Saya ada di Kudus, dicari sama istri saya, tidak ketemu. Saya pulang jam 1 malam dari Semarang, sampai di Cirebon jam 6 pagi, papa masih duduk, tidak mau ngomong, tidak mau makan, tidak mau minum. Anaknya semua kebingungan, takut kalau mati sekalian. Demikian saya datang, wah adik, caci saya, adik-adik, wah ngerubung. Kakak itu papa itu sebentar lagi mati sisan itu. Kenapa? Tidak mau makan, tidak mau ngomong, tidak mau minum. Diajak ngomong diapain, diam saja, sepayang terus. Nah terus
Ya, diapain? Santai saja, saya bilang. Jadi kalau saya santai terhadap saudara itu bukan berarti terhadap ayah ibuku saya sama. Sama. Saya santai saja. Nah terus bagaimana? Kamu lihat, ayo. Jadi ngikut saya di belakang semua rombongan. Tadi mayatnya mamah di tempat tidur, papa di situ. Saya masuk kamar. Biasanya kan mesti, "Pah," gitu dah. Saya ndak. Ngapain ngurusin papa? Mau orang sedang ngampek. Saya bilang, "Tuhan ngurusi apa?" "Kasih selamat jalan." Aku bilang, Mama, sing mati sing tak panggil. "Mama, selamat jalan. Aku tahu engkau sudah di tangannya Tuhan di Firdaus dan enak luar biasa. Puji Tuhan, kita akan bertemu." Bapaknya nyaut gini, "Bener kuwe nang." Anaknya kabeh bilang, "Bener Pak." Bener kakak anak engkohmu dulu, bener. Pak, piye? Aku tadi dimarahi Tuhan no. Sebelum kakakmu masuk itu aku dimarahi Tuhan. Tuhan yang ngomong gini, "Kamu mau jadi seperti aku, mau jadi aku. Minta istrimu dibangkitkan. Kamu egois, kamu nggak ngerti. Dengar." Telinganya dibuka. Dia dengar mamah bicara. "Tuhan Yesus, kalau tahu enak gini, mbok dari dulu sih Tuhan aku pulang." Ngerti? Kamu ditunggu istrimu di sana. Jangan dia suruh kamu turun lagi. Saya masuk. "Mama, selamat jalan, enak ya mah di Firdaus. Ngucap syukur bersama dengan Yesus kita akan bertemu." Menjawabnya, "Papa, bener kuwe nang." Pas cocok toh. Timingnya pas toh. Aku mau masuk, mau ngomong sama mama, Tuhan, papai wis dimarahi mbek Tuhan. Aku ngomong gitu dia bilang, "Bener kowe." Pas toh? Sing ngerjake siapa? Tuhan. Aku cuma ngomong karepku dhewe. Saudara, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya pada waktu kakak saya, cacik saya mau mati, dia pergi salon. Aku datang ke Cirebon mau berangkat ke Temanggung itu. "Loh Cik, kowe dari mana?" "Dari salon." "Aku ini mau pergi." Tak ngerti dia, kalau dia mau pulang tak ngerti. Rasanya kok aku kepingin pergi, aku meh dandan. Ya dandan sing apik. Wis dari salon, mana entah aku muni. Terus piye? Tapi kepalaku ora enak sih. Coba doake. Tumpangi tangan. "Tuhan Yesus, kasihani." Tuhan Yesus bilang, "Stop." Wong meh sembahyang kok stop? "Kenapa Tuhan?" "Minggu depan kakakmu tak bawa pulang." "Hah? Amin." Aku bilang, "Loh kenapa?" "Ora apa-apa, amin. Ngucap syukur." Tapi tidak boleh dikasih tahu. Lain sama mama. Kakakku perempuan tidak boleh dikasih tahu. "Wes Cik, ngucap syukur, seneng-seneng, puji Tuhan." Itu toh, ya wes. Terus suaminya tak kasih tahu, "Kowe minggu depan kemana?" "Mau ke Jepara." "Berapa lama?" "Seminggu." Bojomu sok ben mati. Kacikmu dibawa pulang. "Ya, tunggoni. Minta apa kasih. Jangan susah-susah, senengin." Karena 3 harinya datang dia pulang. Ya. Terus piye nih? Jangan kasih tahu papa. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kakak adiknya adik perempuan boleh. Saya berangkat. Jam berapa? Jam 1. Nah. Pulangnya piye? Ya cuma gini toh. Papa sembahyang. Tuhan ngomong, "Berhenti sembahyang. Pergi ke tempat kamar anakmu." Ditengking mbek papa. "Wong sembahyang kok kon mandek, setan." "Dalam nama Yesus, minggir. Aku mau sembahyang." Tuhan ngomong lagi. Tuhan dulu sabari luar biasa. Dia ngomong lagi, "Berhenti sembahyang. Pergi ke tempat anakmu." Wong sembahyang kok dilarang? Setan. Terus Tuhan ngomong ini aku bukan setan.
Baru dia, Tuhan Yesus, ya ini aku. Sudah berhenti. Oh, lah kenapa berhenti? Kamu nanti tahu. Pergi ke tempat anakmu. Terus dia berhenti, pergi ke tempat caci saya. Napa? Ndasku kok ndak enak sih, Pak? Kepalaku kok pusing. Oh, ya kini tak gecel. Wah, bapakku. Ini memang anak kesayangan nih soalnya. Di pangku, saudara. Kepalanya dongone pangku, meh digecel. Agak di pangku, klep, mati. Terus dia, loh, kok mati? Nek nangis, terus mantune bilang, Pak, Yusa sudah ngomong kok, Pak. Makanya udah jadi kejebara karena Tuhan bilang hari ini istriku pulang. Kenapa tidak dikasih tahu? Tuhan bilang sama Yusa, jangan kasih tahu bapakmu, karena bapakmu tidak bisa terima. Ngerti, saudara? Jadi kalau Tuhan tidak ngasih tahu kamu karena apa? Karena kamu belum bisa terima. Tapi kalau kamu nyerah, kamu rela segala-galanya, dikasih tahu enggak? Kasih tahu. Enak dikasih tahu apa enak enggak? Nah, terserah Tuhan dong. Jangan enak dikasih tahu, ngawur. Dikasih tahu kok kowe malah gendadapan setengah mati. Jadi terserah. Saya makanya ndak pusing. Dikasih tahu pada ya urusan Tuhan, dikasih tahu ya baik, dan dikasih tahu ya sudah, percaya saja. Toh Tuhan tahu yang terbaik. Maka dari itu mengucap syukur dalam segala perkara.